Baik, Bu Reni, Baik, terima kasih Pak Budi. Izinkan saya membuka dengan sebuah pantun. Hari ini hari Rabu, semangat pergi untuk bekerja. Selamat pagi Bapak Ibu, jumpa lagi di Siring Praja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Waalaikumsalam bersama saya warahmatullahi Reni wabarakatuh. dari bagian pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa. Saya akan membuka Zoom hari ini dalam acara Siring Praja, Sinergi dan Sharing Pengadaan Barang dan Jasa edisi ke-31. Acara ini dilaksanakan setiap hari Rabu pukul 10 sampai dengan pukul 12. Mohon izin saya menyapa moderator kita hari ini, Ibu Nunung Andika SE CPOF, selaku pengelola pengadaan barang jasa ahli pertama. Selamat pagi Ibu Nunung. Selamat pagi, Ibu Reni. Selanjutnya saya mau menyapa narasumber kita, Bapak Salhan Amini Eskom MM. Beliau adalah fungsional pengelola pengadaan barang jasa ahli Madya. Gimana kabarnya Bapak? Pak Salhan, gimana Alhamdulillah kabarnya? baik Bu Reni. Bagaimana Alhamdulillah. sekarang ini? Bapak Ibu sekalian, Zoom kita hari ini membahas dalam rangka meningkatkan kualitas layanan dan efektivitas pelaksanaan pengadaan barang jasa pemerintah. Pemanfaatan sistem layanan berbasis digital menjadi bagian penting dalam mendukung proses pengadaan yang lebih cepat, tertib, transparan, dan akuntabel. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui implementasi sistem layanan pengadaan barang dan jasa atau Sila Praja yang digunakan sebagai sarana pendukung layanan bagi pejabat pengadaan, pokja pemilihan, serta admin SKPD dalam pelaksanaan tugas dan administrasi pengadaan. Namun demikian, dalam implementasinya masih diperlukan pemahaman yang lebih baik terkait penggunaan fitur, mekanisme layanan, serta tata cara pengoperasian sistem agar dapat dimanfaatkan secara optimal oleh seluruh pengguna. Maka dari itu, tema kita hari ini adalah Sistem Layanan Pengadaan Barang dan Jasa atau Sila Praja untuk pejabat pengadaan atau Pokja dan admin SKPD. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir pada Zoom kita hari ini. Dan agar acara kita hari ini berjalan lancar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya kami persilakan kepada moderator kita, Ibu Nunung Andika SE CPOF untuk memandu dan mendampingi acara kita hari ini hingga selesai. Kepada Ibu, waktu dan layar kami persilahkan. Silakan Bu Nunung. Ya, terima kasih Ibu Reni sudah membuka acara hari ini dan terima kasih juga sudah memberikan waktunya untuk saya. Hari Selasa bepadah ke Kayu Tangi. Cakep. Sekalinya tetamu di Dharma Praja. Nah, Asik. Hari Rabu bepadah ke Mekatani. eh, Sekalinya kita tetamu di Siring Praja. Toraja. Mantap. Asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini Waalaikumsalam warahmatullahi tanggal 3 Juni 2026 kita bertemu lagi melalui Zoom pada acara Siring Praja, Sinergi dan Sharing Pengadaan Barang dan Jasa edisi ke-31. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang setiap Rabu berkenan meluangkan waktu untuk kita saling berbagi ilmu. Mohon izin, saya Nunung Andika yang hari ini bertugas sebagai moderator akan membersamai Bapak Ibu selama kurang lebih 2 jam ke depan. Sebelum kita ke paparan, kita dengarkan dulu pengantar dari Kepala Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa, Bapak Dr. Andes Hairil Anwar MM. Kepada Bapak dipersilahkan. Oke. Terima kasih Bu Nunung, moderator kita pada hari ini. Yang kami hormati, Bapak Ibu, oleh SKPD, Mira SKPD atau mewakili para pejabat struktural baik di SKPD maupun di Biro Pengadaan Barang Jasa.
pejabat fungsional. Narsum kita hari ini Pak Salhan selaku fasilitator kegiatan pada hari ini. Kemarin itu juga pembawa acara Bu Rini dan host Pak Budi. Seluruh peserta Zoom meeting baik PA KPA, PPK, pejabat pengadaan, Pokja maupun admin SKPD yang bisa bergabung di kesempatan ini. Adalah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberikan rahmat, diberikan berkah sehingga bisa melaksanakan dan bertemu di kegiatan Zoom meeting sharing praja pada hari ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabat, keluarga dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Sebagaimana kita ketahui bahwa sila praja ini merupakan tema kita hari ini ya, merupakan sistem yang eh, kita buat di Biro Pengadaan Barang Jasa dalam rangka untuk menyikapi terkait dengan salah satu yaitu pengurangan penggunaan kertas yaitu dengan menggunakan digitalisasi dan yang biasanya dulu kawan-kawan memang melaksanakan usulan tender itu harus membawa berkas, sekarang tidak perlu lagi ya. Nah, ini merupakan terobosan dan hari ini sangat pas karena narsumnya Pak Salhan ini juga merupakan salah satu orang konseptor ya, penggagas sila praja ini bersama rekan-rekan yang lain. Sehingga kawan-kawan bisa lebih memahami terkait dengan apa sih aplikasi sila praja ini yang kita dilaksanakan di Biro Pengadaan Barang Jasa dalam rangka untuk mewadahi atau menjembatani kawan-kawan di SKPD terkait dengan pelaksanaan pengadaan barang jasa. Mudah-mudahan dengan kegiatan pada hari ini memberikan informasi yang sangat berguna bagi kawan-kawan dan mungkin lebih juga memberikan informasi yang lebih jelas ya terkait dengan apa dan bagaimana sila praja itu digunakan di Biro Pengadaan Barang Jasa. Kami berharap kegiatan yang kami laksanakan setidak-tidaknya memberikan informasi dan yang sangat bermanfaat, terutama dalam rangka kita mewujudkan pengadaan barang jasa yang lebih baik, lebih efisien, dan lebih efektif. Mungkin itu saja dari kami. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran kita semua di forum ini sebagai bentuk kepedulian dan keseriusan kita untuk lebih meningkatkan pengadaan barang jasa yang lebih baik lagi. Mungkin demikian. Selanjutnya kami serahkan kepada moderator. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Kabak sudah berkenan menyampaikan arahannya hari ini. Pada kesempatan ini kita akan bersama belajar serta menyimak dengan tema yang akan dibahas hari ini yaitu tentang aplikasi sila praja untuk pejabat pengadaan atau Pokja dan admin SKPD. Izinkan kami menghadirkan narasumber dari Biro Pengadaan Barang dan Jasa. Beliau adalah salah satu manpower dari Biro PBJ. Beliau merupakan senior di antara para senior. Tuhan. Beliau adalah fungsional pengelola pengadaan barang dan jasa ahli media, Bapak Salhan Amini Eskom MM. Baik, langsung saja waktu dan virtual Zoom saya serahkan kepada narasumber hari ini. Silakan Pak Salhan. Baik, terima kasih. Waduh, dipadahi senior di Biro PPJ. Jadi merasa paling tua. Terima kasih Bu Nunung, moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih hari ini topiknya agak lain dari yang biasanya lah. Biasanya itu kan kita membahas masalah peraturan-peraturan, regulasi. Nah, mungkin sudah banyak disampaikan terkait hal tersebut. Nah, hari ini ulun mencoba mencari topik yang agak berbeda. Mungkin agak tidak terlalu jauh lah sih dengan regulasi-regulasi di PBJ. Sebenarnya ulun ucapkan dulu terima kasih pada pimpinan Pak Karo yang sudah mensupport acara Sirik Praja ini, kemudian Pak Hairil selaku pemilik acara dan hostnya Pak Budi juga,
kemudian Ibu Nunung dan Ibu Reni, serta Bapak Ibu sekalian yang eh, bersedia hadir pada pagi hari ini. Ah, Seperti kita ketahui bahwa di apa namanya di Biro PBJ ini sebenarnya ada beberapa aplikasi ya. Jadi ada aplikasi yang langsung dari LKPP yang setiap harinya kita gunakan, baik sebagai PP, sebagai Pokja, dan juga sebagai PPK di SKPD, yaitu ISPSA. Kemudian ada lagi Simantep. Simantep ini dari aplikasi lokal yang dikembangkan oleh LPSA. Terima kasih juga ini Pak Puadi ya atas ininya, supportnya juga. Simantap berguna sekali juga untuk apa namanya informasi terhadap paket pengadaan barang dan jasa. Nah, khusus untuk hari ini kita lebih fokus kepada aplikasi satunya lagi lokal buatan kita sendiri di KPBJ, namanya Sila Praja. Mungkin bagi Bapak Ibu yang sudah lama terlibat pengadaan barang dan jasa di SKPD, mungkin sudah pernah mendengar nama aplikasi tersebut. Izin ulun share PPT. Udah kelihatan ya, Bapak Ibu? Sudah. Kelihatan. Baik, jadi kita mulai dulu deh. Selain pandang, apa sih itu aplikasi Silap Raja? Jadi aplikasi Silap Raja itu seperti yang disampaikan oleh Pak Hairil tadi, adalah sebuah aplikasi yang menjembatani, yang apa namanya, mendigitalisasi yang awalnya kita dulu setiap kali mau proses pengadaan barang jasa, apakah itu tender, apakah itu pengadaan langsung dan e-purchasing, itu kita selalu membawa apa namanya dokumen DPP ke Biro PPJ. Nah, kendala yang sering kita hadapi adalah terbatasnya waktu. Sedangkan paket-paket pengadaan tersebut dibutuhkan dalam waktu yang cepat. Sementara kalau secara manual, otomatis jarak antara Biro PBJ dan SKPD itu memakan waktu. Kemudian dari sisi efisiensi, nah itu tadi yang disampaikan Pak Hairil, bahwa kita mendigitalisasi, artinya kita mengurangi pemakaian kertas, paperless. Ini sedikit gambaran. Sila Praja itu sebuah sistem digital yang dirancang sebagai platform terintegrasi untuk mendigitalisasi proses pelaporan, terutama terkait pengadaan barang jasa, di mana dalam proses pembuatan DPP tidak perlu lagi menggunakan bahan-bahan kertas tadi. Kemudian dalam perjalanannya kita juga apa namanya tidak hanya sebatas untuk upload dan download data dokumen, tapi juga sebagai pusat data, di mana aplikasi ini juga berfungsi sebagai basis data terpusat yang suatu saat kapanpun data itu tetap tersimpan terapi di dalam storage yang ada di server kita. Kemudian yang berikutnya adalah akuntabilitas sistem. Fitur pelaporan terstruktur, Sila Praja memastikan setiap dokumen dan data itu memiliki jejak digital. Nah, ini yang paling penting. Jejak digital yang valid untuk keperluan audit, apakah untuk sekarang atau di kemudian harinya. Nah, ini tadi. Jadi, Sila Praja itu aplikasi yang dirancang oleh UKPPJ sendiri sebagai percepatan proses untuk apa namanya persiapan dokumen pengadaan. Kemudian, jadi sedikit flashback ke belakang bahwa Sila Praja ini 2018 itu kita sudah mulai apa namanya mengembangkan, berawal dari belajar dari daerah-daerah lain seperti di Jawa Timur, kemudian di Malang, bahwa mereka sudah
membuat aplikasi sejenis. Nah, kita mengadopsi dengan kondisi real yang di Kalsel. Targetnya apa aja sih di Sila Praja itu? Nah, jadi ini. Yang pertama, yang tadi dapat menghemat waktu proses persiapan PBJ. Jadi kertas-kertas agak berkurang, paperless. Jadi kita yang kedua mendukung peraturan Gubernur Kalimantan Selatan nomor 97 tahun 2020 tentang perkantoran ramah lingkungan bab 2 pasal 4B, yaitu penghematan alat tulis kantor. Kemudian juga mempermudah akses data dan layanan kepada SKPD, serta dapat menjadi arsip digital bagi para PP dan Pokja. Nah, Bapak Ibu yang sudah punya akun di Sila Praja, sepertinya sudah familiar, sudah tidak asing lagi. Tapi bagi Bapak Ibu yang mungkin ada gantian admin di SKPD, kemudian bingung bagaimana cara untuk menggunakan aplikasi ini, jadi bisa melalui prosedur registrasi di admin SKPD di Biro PBJ. Caranya bisa menyampaikan surat dulu ke Biro untuk dimintakan akun SKPD untuk masing-masing, ya. Kemudian dilakukan verifikasi sampai dengan penyerahan akun secara aktif. Dan perlu diperhatikan Bapak Ibu, akun yang disampaikan ke SKPD dan lain-lain hanya boleh dipakai oleh admin yang ditunjuk melalui SK kepala SKPD masing-masing. Jadi yang ditunjuk itulah yang nanti akan bertanggung jawab. Langkah-langkahnya ya sama sih seperti aplikasi-aplikasi lainnya. Yang pertama kita pakai browser ya, karena ini aplikasi berbasis web based. Jadi tinggal buka browser, masukkan alamat yang di Sila Praja, kemudian login berdasarkan akun yang sudah disampaikan. Di aplikasi Sila Praja itu ada pilihan beberapa macam, ya, ada e-forecasting atau e-katalog, kemudian ada pengadaan langsung non tender yang dimana ada konstruksi, jasa lainnya, dan konsultan, ya. Kemudian ada tender dan seleksi. Tapi yang tender dan seleksi ini mungkin hanya beberapa SKPD lah yang punya paket-paket besar seperti PUPR, Dinas Pendidikan, dan lainnya. Yang lainnya mungkin kebanyakannya menggunakan e-forecasting dan pengadaan langsung. Itu saja paparannya, mungkin lebih banyaknya nanti kita ke diskusi, atau bagi Bapak Ibu yang sudah pernah menjalankan, punya kendala di mana, nanti kita bisa konsultasikan, diskusikan bagaimana solusinya. Mungkin itu Ibu Moderator, Ibu Nunung, silakan. Terima kasih. Udah selesai ya pasangan? Singkat, Sudah. padat, dan jelas ya. Iya. Ya, baik Bapak Ibu. Ini tadi paparan udah selesai. Kita bisa masuk ke sesi dialog. Mungkin Bapak Ibu ada yang ditanyakan, bisa melalui raise hand atau di kolom chat. Mungkin juga tadi kata Pak Salhan, mungkin ada kendala, bisa disampaikan di sini ya Bapak Ibu. Ya, silahkan. Ada 64 partisipan hari ini ya. Pak Salhan mungkin Ya, kalau misalnya apa ada apa? mungkin Pak Hairil ada yang Mm-mm. Ada yang silakan. ditambahkan mungkin Pak Hairil. Mungkin bisa lah kira-kira Pak Sarhan semacam kayak apa ya, model kayak Tutorial demo. kawan-kawan SKPD ini kan mungkin hendak tahu misalnya apa proses bekerjanya Sila Praja itu, misalnya bagaimana mereka cara mengusulkan usulan-usulan tuh, nah kira-kira kan melalui admin atau siapa. Nah kira-kira itu adalah alurnya model kayak prosesnya tuh, mungkin itu bisa disampaikan ke kawan-kawan SKPD. Mungkin juga sekedar kita supaya kita transparan juga kepada kawan-kawan SKPD, mungkin sekilas saja
misalnya dari kawan-kawan SKPD itu kan misalnya mengusulkan tender. Nah, itu mungkin kita sampaikan prosesnya tuh masuknya kemana? Ke admin, misalnya dari admin langsung kemana? Sampai kepada misalnya kalau tender kan sampai kepada penunjukan Pokja. Mungkin itu bisa disampaikan informasi seperti itu kepada kawan-kawan SKPD sehingga mereka paham nih apa alur sila praja itu bagaimana gitu. Mungkin gitu bisa tambahkan masalah. Baik, terima kasih Pak Heril. Jadi untuk Sila Praja sendiri, tampilan aplikasinya seperti ini ya. Kelihatan ya di layar ya. Ya, kelihatan, Mbak. Oke, baik. Jadi tampilannya seperti ini, sebelahnya ini survei pasar, sebelahnya Sila Praja. Kita ambil yang sebelah kiri ya. Nah, Bapak Ibu yang sudah punya akun, yang sudah diberikan oleh admin di Biro PBJ, dapat masuk ke aplikasi dengan membuka browser tadi, masuk ke aplikasi apa namanya di alamat silapraja.kalsaprof.go.id, kemudian masuk ke Sila Praja. Ini yang untuk SKPD dulu ya. Nah, nanti tampilannya seperti ini nih. Jadi Bapak Ibu yang apa namanya sudah dapat akun tadi sudah bisa login, masuknya seperti ini. Kemudian berikutnya fungsi dari ini sendiri kan kita terutama ini ya untuk PP ya. Untuk PP karena ada ini sedikit agak ini dulu. PP yang ada sekarang ini kan kebanyakan internal SKPD. Di internal SKPD, kemudian cuman ada beberapa sih PP di Biro PBJ yang ditugaskan secara penuh di SKPD karena di SKPD yang bersangkutan tidak memiliki PP internal. Nah, bagi PP-PP yang internal, kebanyakan eh, belum menggunakan aplikasi ini. Ya, Padahal aplikasi ini sangat menunjang buat kita-kita PP dalam pengarsipan digital pekerjaan kita selama kita menjadi PP. Data-data yang disampaikan ke kita pun progresnya bisa terlihat secara detail. Contohnya gini, kalau misalnya apa namanya Bapak Ibu SKPD yang sudah bisa masuk ke sini memposting paket, kemudian si PP tidak merespon. Jadi ada miskomunikasi. Jadi semacam ini kok kenapa paket saya tidak diproses, agak lambat. Nah, dengan aplikasi ini kita bisa melihat posisi paket itu di mana. Yang lambat itu siapa? Apakah PP-nya yang tidak merespon atau SKPD-nya yang menguploadnya lama? Di progres pekerjaan ini bisa terlihat. Karena ini paketnya kosong, jadi nggak bisa. Jadi kalau Bapak Ibu bisa buat paket baru, itu tinggal dipilih jenis paketnya, pekerjaannya apa, kemudian kode ROP-nya, nama paket pengadaannya, kegiatannya, dan ini semua diisi sesuai dengan data yang akan kita kerjakan. Nanti tersimpan semua dokumen-dokumen DPP persiapan itu tersimpan di storage-nya, di servernya Sila Praja. Nah, tadi kembali lagi, gunanya apa? Ya, gunanya data kita tuh, arsip kita tuh akan tersimpan dengan rapi di sistem. Jadi tidak ada lagi yang kertas taruh di mana, berapa bulan sudah lupa naruhnya di mana, kemudian suatu saat ada audit yang mencari data, kita sudah kebingungan mencari arsip. Salah satu fungsi utamanya sebenarnya dari Sila Praja adalah eh, itu ya, arsip digital. Jadi kapanpun kita, dimanapun kita, selama ada sinyal, kita bisa berikan data. Kita tinggal masuk dengan akun, kita tinggal sedot eh, paket pekerjaan yang mau dicari. Semuanya sudah tersedia dan tersimpan di server kita. Nah, itu. Kemudian yang tadi tahapan-tahapannya ini ya, tampilannya tinggal mengisi, kemudian next dan selesai upload dokumen DPP. Contoh DPP itu seperti ini ya. KAK, spek teknis, kemudian ada HPS, dan lain-lainnya, itu diupload di sistem. Nanti di sistem itu akan terkirim ke adminnya
Biro PBJ. Nanti di admin Biro PBJ sendiri, setelah menerima notifikasi ada paket masuk, apakah tender, non-tender, atau e-forecasting. Kalau e-forecasting, kita bedakan dulu ini untuk tender ya. Kalau tender, dia langsung ke admin Biro PBJ, kemudian diverifikasi data yang masuk tadi. Setelah diverifikasi kelengkapannya, dibuatkan checklistnya, datanya sudah lengkap, paket nanti disampaikan, diteruskan ke jenjang berikutnya, itu di otorisasinya di Kasubag. Nah, nanti sampai di Kasubag, baru proses usulan tim Pokja. Setelah usulan tim Pokja disetujui, dibuat, kemudian diteruskan lagi ke jenjang berikutnya ke kepala bagian di Biro PBJ. Nanti kepala bagian meng-approve atau menyetujui Pokja yang diusulkan oleh Kasubag tadi, atau Kabaknya tidak menyetujui, kemudian meminta direvisi untuk diganti hingga dikembalikan ke Kasubag. Setelah itu semua proses apa namanya sesuai dan disetujui, maka langsung naik ke jenjang terakhir, kepala biro. Kepala biro apa namanya bisa menyetujui, bisa juga menolak. Nah, dalam hal ini kita anggap saja disetujui, kemudian selanjutnya akan terbit surat tugas dari bagian PBJ kepada tim Pokja yang ditunjuk. Jadi data tadi itu langsung otomatis masuk ke foldernya Pokja yang ditunjuk. Jadi tidak bisa dibuka oleh orang lain, tidak bisa apa namanya diutak-atik lagi oleh orang yang bukan namanya disebutkan tadi di tim Pokja. Setelah tim Pokja menerima notifikasi bahwa ada paket pekerjaan, nah tim Pokja yang ditunjuk tadi bisa membuka datanya, bisa mendownload, kemudian sebagai bahan untuk review terhadap SKPD yang memiliki paket. Jadi Bapak Ibu itu yang untuk tender. Kalau untuk e-forecasting ini dalam ini e-katalog ya. E-katalog apa namanya? Itu tidak melalui admin SKPD. Jadi Bapak Ibu yang punya paket e-forecasting e-katalog itu masuknya langsung kepada PP yang bersangkutan. Bapak Ibu pada saat membuat paket ini tinggal memilih di sini nanti pejabat pengadanya siapa, tinggal klik namanya, data yang Bapak Ibu upload di sistem ini akan langsung masuk ke foldernya si pejabat pengadaan. Nah, nanti pejabat pengadaan yang melakukan review. Jadi begitu alurnya Bapak Ibu. Mungkin begitu Pak Hairil untuk sementara, silakan Bu Nunung. Ya, mungkin dari SKPD sudah ini ya, sudah familiar ya pasangan ya. Ya, rata-rata yang sudah lama di PBJ sudah bisa menjalankan. Hanya saja, apakah tetap dijalankan atau tidak seperti itu Ya, ya Pak Hairil? pasangan apakah di misalnya di satu SKPD itu ada batasan minimal untuk admin ya, atau memang harus satu aja adminnya? Ya, jadi kalau itu fleksibel aja lah. Kalau misalnya di SKPD itu mungkin kayak dinas kayak di PU, dinas pendidikan yang paket-paketnya banyak, ya mungkin kalau satu orang admin agak kewalahan dalam pembuatan draft di sistem. Itu bisa disiasati dengan apa namanya? eh, Apakah nanti dibagikan ke beberapa admin, tergantung SKPD-nya nanti yang bisa memberikan tugas kepada bawahannya dari pimpinan di SKPD masing-masing. Kalau di kita, selama itu ada surat, kita bisa memberikan akun, karena akun yang kita berikan itulah nanti akan menjadi tanggung jawab kepada orang yang ditugaskan, gitu. Ya. Baik, Bapak Ibu silahkan yang ada pertanyaan atau ada sharing atau cerita tentang ini penggunaan aplikasi ya pasangannya, mungkin ada pengalaman Ya, dari SKPD, silahkan.
Kayaknya sudah ngerti semua kali ya pasalnya. Gak ada yang... Ya, benar. Oh, Pengalaman gimana? Ulun dulu waktu di PP di Dinas Perdagangan, karena PP-nya itu total ya, karena di internal belum ada PP di sana. Jadi seluruh paket pekerjaan itu mulai dari sekecil apapun tetap harus melalui sila praja. Berapa? Karena ya itu tadi, ulun orangnya mungkin agak Ya, pelupa, ya. hari ini naruh berkas di mana, besok misalnya sudah lupa mencarinya kemana. Nah, dengan sila praja kita bisa tinggal masuk, tinggal tarik paketnya apa, nilainya berapa, kemudian sudah direalisasikan atau belum. Nah, nanti di sana ada laporan-laporannya secara detail. Ya, ada yang raise hand, Pak Salhan, silakan. HPK RS. Silakan Silakan, langsung silakan. saja. Ah, sorry, sorry Bu, lupa ganti nama. Izin Oh ya, perkenalkan ya. Ulun Sari Bu dari rumah sakit. Oh, Faris, siapa Faris. sorry. Mau layakan batakon aja Pak. Izin Pak Herin. Ya, lanjut, lanjut. Inggih, Ulun batakon di lam. Ulun dulu admin mulai yang belum bergerak Pak sampai yang bergerak dulu. Dulu kan belum bergerak loh Pak. Awal-awal tuh. Belum bergerak. Perbedaannya kalau dulu tuh ada template, kalau tidak salah malah ada contoh SKK, UK, ya loh Pak. Dulu yang awal-awal sekali. Nah, sekarang nih eh, kemungkinan belum ada, ya loh Pak. Nah, kemudian ini kan sudah untuk yang bergerak sebenarnya bukan cuma tahun ini, tahun-tahun sebelumnya juga sudah ada Pak bahkan Syarif, data volumenya bisa Suara. dinaikin lagi nggak? di data kayaknya sudah full Bu. Iya, kedengaran, kedengaran. Bisa jelas lah. Mohon maaf Suaranya Pak kayak Syarif, nggak kedengeran ini ya. Kecil sekali volumenya. Suaranya lah. Jelas. Bahuyung orang lalu Nah iya, jelas lah Pak. Kalau kada jelas ulun apa aja Pak. Jelas lah Pak. Ya, ya. ya Jelas, ya. Pak. Kedengaran. Ya, kedengaran Pak. Oke. Lanjut, Pak. Kalau dulu tuh tadi kalau yang belum bergerak tadi sudah lah Pak terkait template apa lah. Oke. Untuk tadi kan jar Bapak tadi lo ada data-data itu mudah untuk ditemukan loh Pak. Apakah untuk tahun yang 2000 sebelum 2025 atau sebelumnya tuh akan juga mudah didapat gitu Pak. Karena kan coba ngelik-ngelik tadi tuh pada ketemu yang pilihan tahunnya Pak. Misalnya kita mau cari data di tahun 2025 apa yang kita usulkan dan bla 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 lain sebagainya. Nah, kemudian untuk fitur Pak di laman awal gitu Pak, dianggap aja IRUPI malah. Apakah IRUPI ini sudah terintegrasi Pak? Karena harapannya meminimalisir Pak kesalahan penginputan IRUPI misalnya Pak. Karena pada saat itu tidak tersinkronisasi, maka itu akan jadi salah dan tidak diketahui Pak. Seperti itu Pak. Kemudian itu satu untuk di laman duanya terkait yang TKDN kali ya Pak. Kayaknya sedikit memaksakan ya Pak untuk nilai. Karena pada saat kita menginput itu harus menginput angka ya, nggak bisa kita nolkan. Nah, misalnya saja barangnya PDN, jadi seakan-akan kita harus membuat apalah self declare atau perhitungan sendiri. Apakah memang arahnya aplikasi ini apa namanya akan ah, mewajibkan penginputan yang bertikadaan seperti itu, Pak? Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Pak Salhan dijawab. Baik, terima kasih Pak Sarip dari Sabalung kah? Sari Saleh ini. Bang Leo, Mbak. Balihum, wah iya sih Pak Sarip. Jadi Pak Sarip ini salah satu peserta yang paling aktif ya. Setiap kali ada Zoom selalu ada, luar biasa kan. Baik Pak Sarip, ini terkait data yang apa namanya tahun-tahun sebelumnya. Jadi kita memang ada beberapa kali ada apa ya updating aplikasi ya. Mulai dari yang biasa dulu, Silap Raja. Awalnya dulu malah namanya Simbara dulu Pak. Kemudian Silap Raja Bergerak,
kemudian sila praja lagi, yang ini yang terakhir. Nah, dari perjalanannya itu eh, mungkin nanti Pak Puadi yang lebih paham ya, karena setelah apa namanya setelah bergerak itu kan diserahkan ke LPSC. Data-datanya itu masih tetap ada, Pak. Hanya saja kemarin mungkin alamatnya berubah, alamat berubah, datanya itu penyimpanannya juga anunya berbeda, berbeda tempat. Tapi datanya tidak hilang, bisa diakses juga. Tapi mungkin tidak bisa melalui aplikasi yang sekarang terakhir ini. Ini salah satu masukan juga bagi apa namanya Sila Praja. Mungkin ke depannya ada updating lagi untuk bisa kita melingkan ke data yang lama supaya nanti pada saat kita mau cek data beberapa tahun ke belakang kita tidak perlu lagi harus apa eh, minta ke ke LPSE bahwa kita tidak bisa mengakses data yang lama. Itu salah satu yang mungkin kekurangannya harus kita kita perbaiki, Pak Sarip. Jadi eh, benar Pak Sarip, sampai hari ini kita hanya bisa mengakses data yang terbaru saja, tidak bisa kembali. Tapi data yang lama tidak hilang, masih ada di server. Itu yang pertama. Kemudian terkait integrasi ya, integrasi apa tadi ya? Sirup ya, RUP. RUP agar tidak terintegrasi begitu kita masukkan nanti langsung terlink gitu ya. Jadi perlu kita pahami Pak Sarip bahwa aplikasi Praja ini eh, itu murni server lokal. Jadi storage-nya pun, database-nya pun eh, lokal, tidak terkoneksi ke server yang lainnya. Jadi mungkin kayak aplikasi Simantep yang sudah terintegrasi dengan punya datanya LKPP, karena untuk mengintegrasikan dengan data-data yang punya LKPP itu tidak bisa semudah kita membuat aplikasi kemudian minta izin langsung dapat, tidak begitu Pak Sarip. Jadi eh, kita melalui proses yang panjang, mungkin nanti Pak Fuadi yang lebih paham terkait itu. Jadi untuk Sila Praja sampai hari ini masih belum. Jadi data yang kita masukkan itu murni eh, lokal dan tujuannya memang peruntukannya untuk Terus putus. kita PP dan SKPD apa namanya. Dan terkait Sila Praja ini sebenarnya adalah pra review sebelum eh, kalau kita buat tender ya, sebelum data itu diposting di draftnya sistem SPSE. Jadi setelah praja dulu, nanti di checklist kan, diverifikasi oleh admin kita di sini. Setelah itu semuanya dianggap lengkap dan benar, baru nanti dokumen-dokumen DPP tadi dibuatkan draftnya di sistem di SPSE. Itu pun nanti kan di SPSE nanti belum bisa langsung dianggap benar, harus diadakan review lagi kan oleh tim Pokja atau PP yang bersangkutan. Jadi aplikasi ini tidak terintegrasi dan terkoneksi database-nya dengan aplikasi yang lain. Mungkin begitu Pak Sarip. Bu Nunung? Ya, Pak Sarip sudah jelas ya. Tinggal laman berikutnya Pak, terkait laman TKDN ya. Oh Yang ya, belum. laman Oh, TKDN. Sama. jadi TKDN itu kemarin kan kita mengacu ke peraturan yang waktu zaman Pak Jokowi dulu kan itu tegas itu harus mengisi data TKDN karena pada TKDN itu kita dapatkan pada saat perencanaan identifikasi kebutuhan di SKPD itu kan sebenarnya sudah harusnya dapat tuh pada saat kita membuat identifikasi kebutuhan karena kita mau belanja apa kita sudah tahu tuh spesifikasi barang dan lain-lainnya termasuk TKDN-nya. Tapi untuk di aplikasi Sila Praja ini tidak mutlak Pak Sarip. Jadi yang penting diisi aja dulu datanya supaya proses di aplikasi bisa berjalan. Gitu Pak Sarif. Eh, Ya. izin Pak, respon dikit Pak lah. Terkait Ya, misalnya saja Pak, barang yang kita mau belanjakan itu adalah PDN Pak. Akhirnya kan menjadi asumsi Pak untuk ya, pengisian data ya kan Pak. Harapannya memang pada saat
kita SKPD lupa Pak, lupa untuk menetapkan besaran TKDN atau PDN tahunan. Harapannya dari ini cukup membantu lah Pak, jadi punya gambaran kayak gitu Pak. Cuman Ya, untuk menetapkan perkiraan ini apakah memang punya acuan Pak? Demikian Pak. baik Pak Sarip. Jadi kembali lagi, jadi kalau terkait TKDN ini dengan aplikasi Selapraja memang tidak ada ininya ya, tidak ada apa namanya hubungan yang kemarin itu dari pihak si apa namanya kita user pengguna dengan si programmer hanya mencantumkan terkait TKDN wajib diisi. Nah, karena kita berasumsi bahwa pada saat perencanaan itu ada identifikasi kebutuhan tadi yang sudah menghitung berapa nilai TKDN-nya. Tapi karena ini mungkin seluruh di SKPD itu kebanyakan sampai detik ini pun kadang-kadang mereka masih belum ada yang pada saat apa namanya penyusunan pengadaan barang TKDN ini kadang terabaikan, justru hmm, tidak dimasukkan dalam pilihan barang yang akan dibeli, begitu. Jadi ini masukan juga buat Sila Praja nanti untuk pengembangan ke depannya terkait keluhan tadi Pak Sarip tadi bahwa ada pilihan lain. Jadi selain TKDN yang mungkin kita belum sempat ditetapkan oleh di SKPD, ada pilihan tambahan TKDN, non TKDN, kemudian ada PDN. Nanti mungkin ada pilihan itu di apa namanya di proses di aplikasinya. Ini masukan bagi kami Pak Sarip, terima kasih sudah disampaikan. Mungkin itu dulu Pak Sarip. Siap, terima kasih Pak Salhan. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sarip. Di kolom chat ada pertanyaan dari Ibu Sinta. Apakah dimungkinkan untuk kedepannya dilakukan inovasi untuk pengadaan langsung, non-tender, seleksi tender, admin Sila Praja menarik saja datanya dari SPSE? Bisa nggak ya? Supaya admin tidak dua kali input di data di Sila Praja dan SPSE. Terima kasih. Dan ada tambahan ini, mohon untuk teman-teman waspada terhadap penyakit Ebola. Ya, terima kasih sudah diingatkan. Gimana Mas Baik, Alhan? terima kasih Bu Nuno. Dari Ibu Sinta ya, wah ada ini ya, ada penyakit baru lagi ya Ebola. Ya, ah, wah ini usulannya bagus sekali nih. Memang apa namanya kesannya kayak kebanyakan aplikasi itu nambahi gawian beban admin aja ya. Jadi yang ini diinput, yang ini diinput, padahal datanya sama. Ya kita sebenarnya kepengennya suatu hari ke depannya nanti aplikasi ini juga sudah terintegrasi lah satu database atau database berbeda tapi saling terkoneksi ya datanya. Jadi kalau misalnya kita menggunakan filternya RUP, kita cukup mengkoneksikan kode sirup tadi, begitu kode sirup masuk, semua data yang ada di sirup tadi, nama paket, jumlah nilai duitnya berapa, apa segala macam, itu langsung muncul di aplikasi. Mungkin seperti itu ya, biar ya tadi mengurangi human error pada saat kita penginputan data. Sekarang mungkin masih belum Bu Sinta ya. Mungkin mudah-mudahan lah insya Allah ke depannya kita bisa kembangkan ini lagi. Sama kayak aplikasi Simantep ya. Dan LPSE. Mungkin itu Bu Nunung. Itu Ya, eh, masukan lah buat kita. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa dikembangkan. ya terima kasih Ibu Sinta. Pak Salman, apakah ini bisa dibilang aplikasi ini fokusnya untuk save data saja ya? Gitu ya? Atau gimana? Ya, jadi selain dari save data, kita tadi paperless. Nah, itu yang paling penting sesuai Pergub tadi, nomor 97, bab 2, nomor 4B tadi. Eh, kita ini kalau dulu manual kan lebih parah lagi. Mereka datang ke sini membawa paket segundung itu, bawa kertas sebanyak itu. Nah, itu luar biasa itu efisiensinya kita tidak menggunakan kertas lagi. Begitu kita sudah dalam bentuk PDF, tinggal diupload, salah tinggal balikin, perbaiki lagi tanpa ada apa eh, pemborosan terhadap kertas. Jadi selain database, yang paling utama adalah dasarnya tadi Pergub tadi. Kita efisiensi penghematan terhadap penggunaan kertas. Mungkin begitu.
Jadi waktu dulu itu zamannya ya pasangannya dokumen-dokumen itu Nah, disimpan di flash disk ya, dulu. print out, ya ada yang pakai flash disk, ada Pakai yang pakai flash print. disk. Terus setelah itu ditumpuk di ruangan admin kita di Biro PBJ, jadi Eh, apa arsip kita luar mm-mm. biasa banyak Ya, gitu. ya, Ya ada lagi lagi pertanyaan Bapak Ibu? Ya tambahan Pak. Silakan Pak Kabak. Ya. Jadi mungkin apa yang sampaikan Pak Salan tadi yang benar ya bahwa kalau kita harus menyimpan dokumen kawan-kawan dalam bentuk hard copy kan kita akhirnya mau ruangan kita sendiri kan kada muat lagi ya. Nah, jadi kita memang sangat terbantu dengan dengan sistem ini, aplikasi ini, sehingga kita tidak perlu lagi memikirkan harus minta lemari tiap tahun ya Allah untuk menyimpan berkas. Mungkin satu ya terkait dengan ini Pak. Jadi ini kan sebenarnya sila perjalanan artinya terkait dengan apabila memang PP-nya yang di tempat kita lah, berarti yang bisa terdeteksi terdata lah. Tapi kalau PP-nya di SKPD berarti kan kada masuk terdata di kita kan. Nah, ini memang salah satu kelemahan apabila PP-nya itu kan ada di SKPD, tidak di tempat kita sehingga untuk menginventarisir seluruh pengadaan terutama pengadaan langsung ya. Berarti kan kita tidak bisa secara optimal. Nah, ini salah satu tantangan bagi kita terkait dengan penugasan PP ini untuk dalam rangka untuk terpusatnya data. Nah, apakah memungkinkan misalnya nanti walaupun di PP-nya di SKPD, nah ini perlu dipikirkan tadi itu terkait dengan yang pertanyaan Bu Sinta tadi ya, apakah perlu kita ada inovasi nanti walaupun misalnya PP-nya di SKPD tapi dia juga bisa masuk di sila praja ini. Mungkin ini menjadi pemikiran kita ke depan sehingga kita data-data itu tetap ada walaupun misalnya pelaksananya di SKPD. Eh, karena kalau melihat ini kita melihat kayaknya ada apa terkait dengan MCFCP ya. Kita baru-baru ini diminta data terkait dengan pengadaan langsung. Nah, itu sangat mendetail diminta sampai kontraknya kapan, pelaksanaannya kapan, terkait dengan pengadaan langsung. Nah, ini ke depannya nanti mungkin bisa bisa menjadi bahan bagi kita dalam rangka untuk menyikapi MCP KPK ini karena itu sudah sekarang KPK sudah bergerak ke pengadaan langsung juga. Kalau kemarin-kemarin kan hanya terkait dengan tender dan purchasing ya. Sekarang pengadaan langsung juga menjadi perhatian dari KPK karena itu tadi permintaan datanya sangat mendetail. Pelaksananya siapa, alamatnya di mana. Nah, hal seperti ini mungkin kita tidak bisa mengcover itu kalau kita tidak mengembangkan inovasi sila praja ini. Jadi walaupun misalnya kita berharap walaupun nantinya itu dilaksanakan oleh PPD SKPD kalau misalnya tidak ada perubahan regulasi ya. Nah, itu data itu bisa masih kita dapatkan. Mungkin itu hanya semacam masukan dan saran pertimbangan. Makasih. Ya, terima kasih Pak Kabak. Baik, Bu Nur, Dan boleh sedikit menambahkan? Nih, ya, terima kasih Pak Hairi, tadi masukannya bagus banget. Jadi sebenarnya apa namanya sila praja ini bisa digunakan oleh siapapun ya, IPP, apakah itu PP SKPD internal, apakah PP kita yang dari Biro PPJ. Hanya saja mungkin kita kurang sosialisasi, kurang memaksa kepada para PP-PP yang ada di internal. Sebenarnya justru ini memudahkan mereka karena internal ini kan ya mungkin alasannya karena masih satu kantor, cukup lewat WA, kirim dokumen-dokumen ini tinggal tinggal langsung klik langsung jadi surat pesanan. Nah, itu sebenarnya arsipnya itu juga bisa apa namanya? Agak sulit untuk bisa disimpan secara rapi, secara digital. Seandainya mereka ini di SKPD ini tertib administrasi dengan menggunakan aplikasi ini, apakah itu internal dari PPTK, kemudian misalnya beli kertas dan lain-lain dengan si PP yang di internal, tetap lakukan prosedur ini,
tetap melakukan upload dokumen DPP-nya, karena di situ ada kayak di apa namanya, di forecasting itu kan ada harga-harga pembanding dan lain-lain. Nah, itu kertas kerja untuk PPTK sebenarnya untuk menjaga diri lah, untuk keamanan. Suatu hari, kenapa beli A, ini barangnya kok harga segini. Nah, kalau kita lewat WA itu ada batasan eh, maksimal data itu bisa tersimpan berapa lama, kemudian bisa terhapus, HP-nya hilang dan lain-lain. Itu kita sulit untuk apa namanya untuk mengumpulkan data. Tapi kalau melalui aplikasi Selapraja ini, kita bisa langsung apa namanya masuk ke akun dengan PP yang internal tadi, ya Pak. Bisa kok, aman. Jadi masuk data sudah data kita tersimpan di situ. Jadi tidak harus PP yang ada di Biro PBJ, PP internal pun SKPD pun seharusnya mereka tidak hanya dibekali proses pemilihan di SPSE, tapi Sila Praja juga harusnya mereka menguasai untuk database pribadi mereka. Gitu mungkin Pak Herian. Makasih, Kak. Ya, ada di kolom chat Ibu Sinta itu ada tanggapan dari Ibu Sinta. Kita semangatnya paperless, sudah ada e-kontrak. Tapi jika diaudit, BPK dan BPKP APH minta hard copy. Mana tuh Pak Salhan? Ya, baik Bu Sinta. Waduh, makasih banyak nih. Jadi begini, Bu Sinta. eh Kalau data yang apa namanya yang diminta itu kan hanya kepada data yang mau diaudit. Jadi tidak setiap kali kita membuat paket, kita kan harus tidak mencetak. Kalau dengan Setelah Praja kan seluruh kegiatan pengadaan kita simpan tidak menggunakan kertas paperless. Kalau BPK minta itu kan tidak semua, hanya beberapa paket yang mau diaudit saja. Jadi tidak, ya lumayan lah mengurangi juga dibandingkan dengan kita harus, dan lagian lebih memudahkan kan pada saat BPK minta data, kita tinggal sedot, tinggal cetak, hanya yang diminta. Mungkin begitu Bu Nunung. Ya, mungkin jelas Ini ya. tambahan, Pak, Pak Salhan. Ya, Kita sepakat ya dengan apa yang disampaikan Ibu Sinta. Nah, ini makanya memang kita nih kadang-kadang sedikit agak gini juga ya, kadang-kadang berpikir kita ini kan sebenarnya bukan kegiatan PBJ saja kan, kita sebenarnya pemerintahan ini kan sudah diminta untuk apa, berbasis elektronik ya. Tapi memang masih ada. Nah, ini yang menjadi bahan kita, PR kita bersama sebenarnya. Kalau kita sudah sepakat bahwa kita mau menuju kepada sistem pemerintahan berbasis elektronik, sebenarnya juga kawan-kawan di tetangga kita pun BPK, BPKP, bahkan APA pun harusnya sudah berpikir ke sana. Nah, ini yang perlu mungkin apa? Makanya tadi kadang-kadang kita agak-agak ya dalam tanda petik agak lucu juga kita kadang-kadang melihat perjalanan pemerintahan kita ini. Kita sudah sepakat mau elektronik, tapi kadang-kadang masih masih diminta. Nah, ini mungkin sedikit perkembangan ya terkait dengan karena kita MCPKPK ya. Dulu kita memang pada saat MCPKPK awal-awal kita memang diminta data itu sifatnya hard copy. Tapi sekarang ini 2 tahun ini tidak lagi, kita hanya diminta menyampaikan soft copy atau file data ya. Nah, ini sudah satu kemajuan bahwa KPK sendiri sudah lebih maju gitu. Nah, mungkin ini mudah-mudahan kawan-kawan yang lain seperti BPK, BPKP maupun APH nanti juga bisa menginjak kemajuan seperti itu. Artinya kalau hendak minta data ya cukup tinggal main apa, minta download dan sebagainya, ataupun coba tidak perlu di-download kan, cuma tinggal dikirim, minta kirimin filenya kan. Nah, cuma kadang-kadang kan mereka bukan itu. Mohon maaf ini, kadang-kadang mereka ingin bertemu lah, minta keterangan kan, supaya informasinya lebih lengkap. Itu saja sudah. Tapi ini Bapak, kita harus berpikir ke depan, mudah-mudahan nanti kawan-kawan, karena kita sudah sepakat sebenarnya bahwa kita mau menuju pemerintahan yang berbasis elektronik. Jadi ini hal-hal seperti ini juga menjadi perlu apa, koreksi bersama lah, kawan-kawan BPK, BPKP maupun APH. Mudah-mudahan nggak ada yang ikut Zoom meeting kita ya.
Itu pernah juga kemarin kita sebenarnya dulu waktu acara di BPKP kita pernah menyampaikan ini. Waktu itu saat itu kita diundang di BPKP. Eh, kita bilang ya sudah saatnya kita nih tidak perlu lagi sebenarnya meminta berkas-berkas hard copy karena semua sudah tersimpan di apa di database elektronik kita. Cuma ya kadang-kadang juga timbul juga. Nah ini mungkin tidak konsisten dengan kawan-kawan juga kadang-kadang ya tadi mungkin contoh kalau misalnya terkait dengan pekerjaan tender kan mungkin sudah semua tersimpan ya. Tapi kadang-kadang yang pengadaan langsung, nah ini masih masih kita kan masih banyak yang manual-manual gitu. Iya. Mudah-mudahan juga ini menjadi semangat kita bersama bagi kawan-kawan bahwa kedepannya kita ya sudah saatnya lah kita melaksanakan pengadaan ini melalui digital dan itu sebenarnya memudahkan kita bukan menyulitkan kita sebenarnya. Tapi ya itu tadi karena masih ada faktor X ya inilah kita masih perlu memperbaiki kondisi seperti ini. Mungkin demikian Pak. Jadi kita harapkan kami sepakat dengan Bu Sinta mudah-mudahan BPK, BPKP dan APH nantinya juga bisa berpikir secara menuju ke depan yaitu secara elektronik ya berbasis elektronik. Terima kasih. Izin Bu Nunung, Pak Ya, Hairil, Ulun juga mungkin ada sedikit ini. Beberapa kawan-kawan di internal kita pun yang sebagai PP itu masih belum seluruhnya menggunakan Sila Praja Ya. terkait pengadaan langsung advocacy. Masih banyak menggunakan WA, ya. Masih masing-masing tinggal WA kirim dokumen pun lewat WA PDF. Nah, itu kan datanya tidak tersimpan secara ini juga walaupun sudah digital yang dikirim PDF, tapi penyimpanannya setelah itu kan tidak bisa dijamin berapa lama. Nah, kalau di Sila Praja kan sudah bisa dipastikan, insya Allah kalau servernya selama masih aman aja, data kita masih tersimpan di server. Mungkin itu Pak Heri. ya, Bapak Ibu ada yang ditanyakan lagi? Di kolom chat sudah ada link daftar hadir, silakan Bapak Ibu diisi. Ada tambahan mungkin dari para senior yang lain selain Ya senior mungkin dari ya. ini Bu Nunung, dari Oh, PP-PP yang lain yang sudah apa namanya ya, sudah menjalankan ataupun yang masih paru-paruan, ada kendala atau ada masukan untuk kita ke depannya mengembangkan aplikasi ini biar lebih bagus lagi, mungkin ada tambahan atau masukan kritiknya seperti apa. Mungkin silakan kawan-kawan yang sudah melakukan. ya silakan teman-teman dari SKPD mungkin ada pengalaman. Pak Hendri mungkin ada masukan, Pak Puadi. Sip aja sudah mantap banar. Ulun gin di sarike om salahan mun kadang menggawi pakai Sila Praja bila paket PL Pak Herela. Jadi ayo kita bagaimana disangitinya taruh sencak. Iya, apa gunanya kita bisa apa aplikasi tapi nggak ada dipakai. Nah, Kan kayak kalau itu nah. semakin banyak dipakai, semakin banyak pengalaman, semakin banyak orang yang apa memberikan masukan. Nah, kan Pak Hendri ini masukannya apa gitu kan? Jangan sih Pak Japang. Nah, itu nggih. Nah, sebujurnya tuh kami lan om salahan tadi masukan Bu Sintaka terkait satu aplikasi. Nah, kami lan om salahan bikin satu suara karena keluhan di SKPD itu kan sebujurnya bukan hanya aplikasi-aplikasi yang ada di misalkan Biro PBJ atau di SKPD lain karena di internal pun kan masing-masing berisi inovasi. Inovasi weh ini selalu di apa ujung-ujungnya pakai aplikasi, ujung-ujungnya eh dalam satu SKPD nya tuh bisa ada berapa aplikasi yang adminnya orangnya biasanya itu jual lagi. Nah, itu banyak kami itu setuju jawab padahal pada kalaunya dijadikan satu pusat aplikasi jadi atau masuknya kah lewat akun yang sama. Jadi ini kan kalau kita selama ini satu aplikasi satu akun. Jadi terlalu banyak. Nah, ini di Biro PBJ sebenarnya sudah mulai jalan itu. Karena masuk Sila Praja kan sudah ada masuk ke kiri ke Sila Praja, ke kanan ke jasa survei. Nah, itu salah satu bentuk inovasi juga itu dilakukan supaya akunnya itu kada terlalu banyak. Nah, tapi ke depannya mudah-mudahan semua SKPD itu bisa dalam satu aplikasi. Itu pernah juga kami kalau misalkan membaca di berita misalkan kayak ada dari Kominfo Kementerian Kominfo
Kementerian Keuangan, aplikasi-aplikasi di kementerian dan pemerintah daerah sudah terlalu banyak ya. Kayak jutaan aplikasi kalau dijumlahkan itu. Dan kalau dihitung beberapa tahun itu banyak yang rontok dengan sendirinya. Jadi inovasinya itu jangan dijadikan sekedar inovasi asal ada digitalisasi, tapi secara fungsi itu kada terlalu berguna. Jadi mudah-mudahan bisa satu aplikasi itu tetap jalan. Nah, itu ya Om Salah lah. Ya, Ya, Terima kasih. aduh, makasih banyak masukannya. Ya, Ulun berharap juga aplikasi Sila Praja ini jangan cuma sekedar apa ya, asal-asalan. Yang penting di SKPD itu ada aplikasi gitu kan. Kedepannya bahkan ini bisa sebenarnya dikembangkan lah untuk diadopsi oleh apa daerah lain, kabupaten kota bisa pakai sebenarnya. Dan Ulun berharap ini kada dikomersialisasikan, jadi bisa diadopsi mungkin hanya apa namanya dengan pihak programmer aja nanti seperti apa kerjasamanya. Karena kan kebanyakan ulun setahu ulun mungkin ada sih yang sudah pakai beberapa kabupaten kota, tapi yang masih manual pun masih banyak, masih ada beberapa gitu. Kemudian ya kita ulun maklumi juga kenapa yang Ibu Sinta tadi padahin, karena di SKPD yang Pak Hendri tadi memang aplikasi itu banyak ya, ada macam-macam. Di keuangan ada, kemudian mungkin di Bapeda ada, di aset ada dan lain-lain. Nah, sedangkan di SKPD sendiri eh, SDM yang bisa diberikan tugas ini sangat terbatas. Jadi mungkin mereka, wah begitu dikasih tugas, wah ini lagi yang diinput ya, datanya sama aja, kenapa harus berulang-ulang ya? Nah, itu mungkin banyak keluhan seperti itu dan kita cukup memahami lah masalah itu. Seandainya boleh nih ya, seandainya boleh, admin-admin ini diberikan honor sih Pak. Jadi diberikan honor, jadi berupa insentif yang bisa apa ya? Mereka itu bekerja dapat eh, ada semangat, tidak hanya perintah-perintah bekerja, tapi karena tugas ini kan tidak apa ya, bukan tugas utama, tapi tugas tambahan untuk menjadi admin ini. Nah, mungkin ke depannya mudah-mudahan alangkah baiknya ada honornya buat para admin-admin yang SKPD ini, diberikan insentif lah biar mereka lebih semangat lagi. Ini itu Pak Hairnya juga. Terima kasih. ya. Pak Henry tadi mungkin ini ya, pasangan. Ya, Ketahuan pian gak sih Din kada makai Sila Praja? Semua adanya pada ketahuan ya. tadi kita dah sikung-sikung. Oh, Taiwan kada mantap. juga. Karena tahu Pak Hairullah pindah mendengarkan makailah sih di PP Sidin. Pak Hairullah kan. Pak, ada chat lagi di kolom chat itu dari Ibu Sinta. Mohon izin bertanya, apakah pengadaan langsung purchasing dengan nilai belanja lebih dari 50 juta rupiah bisa ditransaksikan oleh PP di internal SKPD saja untuk memudahkan kami berkoordinasi PP dari PPBJ yang mendampingi kami atau membantu kami jika kami overload. Terima kasih. Ah, ini Pak Hairul kenain jawabnya. Soalnya ya kalau kami dari PP ini, wah dengan senang hati deh kalau misalnya PP-PP internal SKPD ini sudah pinter-pinter, sudah mumpuni, sudah bisa pengadaan, mau nilainya berapa aja sudah, ya paling koordinasi pendampingan dari kawan-kawan di Biro PBJ, mereka sudah bisa jalan sendiri. Itu kan lumayan sih mengurangin beban kerja kita di Biro PBJ sebagai PP ya. Jadi kalau ini kan kemarin ada edaran ya dari Sekda kalau nggak salah dulu ya, atau Biro PBJ ya, yang terkait jumlah nilai 50 juta itu di bawah 50 juta internal, kemudian yang di atas PP yang ditunjuk oleh Biro PBJ. Sepertinya Pak Hairil mungkin bisa menyampaikan apakah sudah boleh sekarang PP di internal sudah melebihi dari 50 juta. Silakan Pak. Oke, makasih. Mungkin yang lebih tepat nih buat kawan-kawan pengelolaan adalah Pak Angga atau Pak Raji atau Pak Raji cuti lah. Rasanya ada surat edaran kemarin terkait dengan untuk pelaksanaan pengadaan barang jasa tahun 2026 ini kan ada perubahan kayaknya dari 2025.
kalau 2025 kan kita ada pembatasan ya, bahwa kita kan ada dua menganut dua dua istilahnya dua mazhab ya. Waktu 2025 itu kan untuk pengadaan yang di atas 50 untuk barang jasa dan pekerjaan konstruksi fisik ya itu rasanya dilaksanakan oleh kalau di bawah 50 kan oleh PP di SKPD. Kalau di atas 50 kan dilaksanakan oleh PP di Biro Pengadaan Barang Jasa. Itu tahun 2025 kan. Nah, kemudian untuk apa? Untuk konsultan itu 25 juta ya batasnya ya. 25 juta itu dilaksanakan oleh PP di SKPD, sedangkan di atas 25 itu dilaksanakan oleh PP dari Biro. Rasanya sudah ada perubahan di 2026, kalau tidak salah mungkin surat edarannya sudah ada kemarin bahwa eh, kan untuk PB sekarang di apa bisa dilaksanakan oleh PP internal ya, oleh SKPD. Jadi tidak ada pembatasan nilai lagi rasanya kalau tidak salah. Cuma mungkin untuk kawan-kawan dari pengelolaan adalah kira-kira mungkin rasanya ada surat edarannya tuh kemarin tuh. Nah, kalau ada surat edaran nanti tolong bisa ini mungkin Ibu Sinta mungkin tidak mengetahui ada surat edaran tersebut. Mungkin bisa dibagi di apa di kolom chat ini di apa sehingga kawan-kawan yang lain mungkin eh, mendapatkan informasi terkait dengan sistem atau mekanisme untuk tahun 2026. Rasanya kalau ada salah itu Bang. Mungkin dari kawan-kawan pengelolaan ada nggak yang empat di sini? Pak Rasanya ada Andi. surat Lembaga edaran kalau ada salah lah. tinggi, ulun ada juga mendengar. Nah, kalau itu ada, mungkin nanti minta tolong dibagikan biar SKPD yang internal bisa apa menjalankannya langsung dengan melalui surat tadi pegangannya. Mungkin bisa itu Kan jualah eh siap, Pak Hendro. salah satu mungkin entah dari struktural di pengelolaan materinya terkait ini biar jadi penegasan lagi-lagi Pak Pak Oh, Hairil betul-betul. mungkin salah. Ah, ah, ah. Bagus Bisa, nih bisa. Pak. Heeh. Mungkin kita jadwalkan mungkin Pak Budi nanti dari kawan-kawan pengelolaan ini mungkin untuk apa nanti Pak Budi. terkait dengan penugasan PP ini. Karena kalau salah ada itu rasanya surat edaran terkait penugasan PP ini. Ya, karena beberapa SKPD memang menanyakan hal itu ya, Pak Kabak, Pak Hairil, Ya, ya batasan-batasan. memang sebenarnya pertanyaan seperti ini banyak kemarin dan ini itu sudah kami sampaikan terkait hal tersebut. Tapi mungkin, nah ini mungkin eh ini yang perlu kita apa surat-surat edaran ini mungkin mungkin saja mungkin karena kesibukan berarti bukan kita beranu ya karena kesibukan pimpinan SKPD mungkin apakah itu sampai ke bawah atau gimana. Nah, mungkin kita harus banyak nih apa banyak channel ya untuk bisa menyampaikan informasi ini jadi tidak hanya eh, di apa di untuk pimpinan saja, tapi mungkin untuk pelaksana-pelaksana di bawah ini mungkin bisa kita share di grup yang lebih inilah. Mungkin itu aja dari kami. Dan mungkin itu tadi, mungkin di kesempatan berikutnya bisa saja nanti kita dan rasanya kemarin sudah ada juga sosialisasi, tapi mungkin di awal-awal ya, di awal-awal tahun rasanya kemarin tuh Pak Ya. Ari atau apa ya. Tapi ada masalah mungkin di minggu berikutnya atau ke depan nanti silahkan Pak Budi kita koordinasi dengan kawan-kawan pengelolaan terkait dengan penyampaian informasi penugasan PP ini. Mungkin itu masih Ya, di awal tahun memang sudah pernah ya Pak Hairil kita waktu itu narasumbernya kalau tidak salah Ibu Ana mm, menjelaskan tentang itu. Cuman mungkin SKPD ini perlu hitam ya. di atas putih ya Pak. Mm. Ibu Ana Tapi ada gak Ibu Ana nih? Ibu Ana mana ya? Tapi pada dasarnya mungkin gini ya Hah? Pak Kabak, diperbolehkan gitu ya kalimatnya mungkin diperbolehkan. Ya, makanya kemarin kita 2025 kan kita memang 2025 kan seperti itu. Artinya bahwa kita untuk SKPD silahkan ada apa PP di SKPD ya. Tapi kan kita ada pembatasan nilai. Nah, rasanya untuk 2026 ini rasanya tidak ada lagi pembatasan nilai. Dan untuk PP bisa dari Biro PBJ, dari kawan-kawan pejabat fungsional,
bisa juga dari kawan-kawan di SKPD yang ASN yang memiliki sertifikat level 1 ya untuk diangkat sebagai PP. Nah, harusnya itu tidak ada lagi pembatasan nilai di tahun 2026 ini. Ya, tapi belum ada edarannya ya Pak Kabaknya. Edarannya, nah makanya ini kalau rasanya ada kalau salah, cuma coba coba kita cari kalau misalnya ada deh, tolong di nanti di apa? Ini ada nih dari Pak Budi, ada ya surat penugasan pejabat nih. Ya, Pak Budi ya? Pak Budi mana Pak Budi? Izin Pak, apa itu Ya. surat aja main. Ternyata edaran rasanya. Cuma edaran Oh, udah. surat penugasan aja lah. Iya. Oh, Jadi mungkin gini Pak Kabak, surat edaran itu mungkin secara hukum berlakunya hanya 1 tahun. hmm. Jadi mungkin di tahun ini tidak berlaku itu secara hukum. Ya Tapi memang kalau dari sisi apa? Dari sisi peraturan ya, surat edaran itu kan sebenarnya berlaku untuk 1 tahun saja. Nah, kecuali Pergub, tapi rasanya di Pergub pun rasanya tidak ada lagi pembatasan nilai, dan di Pergub itu rasanya Pak Ari kemarin ya terkait dengan Pergub, di Pergub itu salah satu poinnya nanti coba kita anukan lagi bahwa untuk pejabat pengadaan itu bisa dapat dilaksanakan oleh ASN yang memiliki sertifikat tingkat dasar atau level 1 di SKPD. Nah, kemudian tidak ada lagi situ pembatasan nilai. Nah, artinya itu di Pergub sendiri kan tidak ada pembatasan nilai itu. Nah, artinya itu bisa sudah dijadikan. Coba nanti kita buka Pergub mungkin ya, kawan-kawan dari pengelolaan ya, atau supaya ini lebih karena ini jadi pertanyaan pada kesempatan ini. Nah, mungkin ini yang kami harapkan sebenarnya dari kawan-kawan peserta Zoom meeting Bapak-bapak Ibu, bahwa walaupun kita hari ini materinya terkait dengan apa? Terkait dengan sila praja, kalau ada permasalahan-permasalahan yang lain yang misalnya di luar tema, silakan saja disampaikan di apa? Di kesempatan ini. Karena ini merupakan informasi yang sangat berharga, artinya ada sedikit celah yang artinya ada miss yang tidak sampai informasi ini ke kawan-kawan gitu, rekan-rekan di SKPD. Nah, jadi ini sangat bermanfaat informasi ini. Kalau tidak salah terkait dengan penugasan PP ini ada di Pergub, rasanya sudah di Pergub. Mungkin itu. ya. Baik, ada lagi pertanyaan dari Bapak Ibu? Silakan. Tadi saran dari Pak Kabak mungkin minggu depan akan dibahas ini ya Pak yang tentang Ya mungkin minggu depan atau nanti kita koordinasi dengan kawan-kawan pengelolaan kapan mereka siap untuk menyampaikan informasi ini. Nanti kalau kawan-kawan pengelolaan nanti siap, mungkin minggu depan bisa kita jadwalkan. ya. Masih untuk penugasan terutama terkait untuk penugasan PP ya, PP pejabat pengadaan. Pak Salhan, ada tambahan lagi Pak Salhan terkait aplikasi Sila Praja? Oh, Pak Salhannya izin ke toilet. Informasi dari Pak Iwan. Pak Iwan yang menggantikan ya Pak Iwan? Jadi ini sepertinya SKPD sudah sangat familiar ya Pak Kabak dengan aplikasi Sila Praja. Di kolom chat ada PBKL Karangintan untuk akun admin Sila Praja. Apabila ada perubahan petugasnya bagaimana cara mengubah akunnya. Mohon izin Bapak Ibu dari PBKL Karangintan. Dimohon untuk menunggu sebentar Pak Salhan, ini Pak narasumber lagi izin ke toilet. Atau ada yang bisa bantu menjawab? Akun admin Sila Praja apabila ada perubahan petugasnya bagaimana cara mengubah akunnya. Pak Salhan, izin Pak Salhan. Siap-siap. Ada pertanyaan di kolom chat Pak Salhan. PBKL Karangintan. Oh Untuk iya. admin Sila Praja apabila ada perubahan petugasnya bagaimana cara mengubah akunnya. Ya, makasih PBKL Karangintang.
Jadi kalau mau berganti admin, ganti akun itu bisa bersurat lagi ke Biro PBJ. Jadi sama kayak kita minta akun awal, surat bahwa ada penggantian admin, nanti dilengkapi aja datanya, siapa nama-namanya dan lain-lain. Nanti admin kita di Biro PBJ akan memberikan akun yang baru. Mungkin begitu, Mbak Nuno. Ya, bersurat lagi ya. Ya, Apakah jelas ini dari PBKL Karangintan ya? Bapak Ibu silakan mengisi link daftar hadir. Sudah ada di kolom chat linknya. Masalahan ada lagi nggak yang disampaikan ini? ya, baik, terima kasih. Jadi aplikasi ini sebenarnya tadi ya seperti yang kita sampaikan di awal, memang tujuannya adalah targetnya adalah paperless ya, untuk penghematan efisiensi, apakah itu kertas, waktu dan biaya juga. Nah, alangkah alangkah baiknya dan bijaknya kalau aplikasi yang sudah ada ini dengan fitur-fitur yang mungkin masih terbatas, mudah-mudahan insya Allah ke depannya nanti pihak PBJ bisa mengembangkan lebih lagi seperti yang diminta oleh kawan-kawan di SKPD agar digunakan dipakai sesuai dengan peruntukannya. Kemudian juga buat rekan-rekan nih yang PP di internal kita sendiri pun mudah-mudahan mudah-mudahan kalau bisa ada surat pemaksaan lah sedikit agak dan kutip memaksa gitu ya Pak Hairil ya, agar kita semua aplikasi ini jalan gitu. Jalan, dipakai dan bermanfaat. Mungkin itu Pak yang ulun berharap benar, kita-kita semua berharap itu aplikasi ini bisa berguna. Gih, terima kasih. Ya, ada lagi Bapak Ibu yang ditanyakan atau mau sharing? Silakan. Mungkin ada pengalaman-pengalaman kawan-kawan selama menggunakan Silap Raja, selain yang disampaikan oleh kawan-kawan di kolom chat tadi, bisa sharing lah kita untuk perbaikan ke depannya nanti seperti apa. Dari PBKL Karangintan, raise hand. Silakan Bu. Masuk saja Bu. Bapak ya? Tinggi Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Alhan, Waalaikumsalam. Warahmatullahi Pak wabarakatuh. Eril juga. Ini Ya, mengenai akun Sila Praja tadi Pak. Ketika sudah jalan yang ada nih kan, kami ingin mengganti petugas administrasinya itu tidak berpengaruh ya Pak. Nanti ketika sambil jalan nih, misalkan yang ada nih masih orang A, tapi ketika kami mengusulkan hari berikutnya, kami mengusulkan untuk pergantian. Nah maksudnya itu Pak ada pengaruh nggak Pak nanti ketika berganti itu loh maksudnya? Berganti itu kan dengan berganti petugas yang baru, apakah harus di stop dulu atau harus tetap jalan? Mungkin kayak gitu aja Pak nih, perlu penjelasan dari Pian. Makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung ya Mbak Nunung ya. Iya, Ini iya. PBKL Karangitan ini perikanan nggak rasanya lah? Iya, perikanan Pak. Oh iya, kita pernah satu inilah di perikanan Pian dulu pernah kita juga. PP-nya. Dulu waktu di PP di perikanan, mohon maaf mungkin agak serewet karena setiap data lu mintanya di Silap Raja tuh harus diisi, baru lu proses. Alhamdulillah kawan-kawan di perikanan semuanya tertib masuk di Silap Raja. Jadi kalau akun tadi, eh, ya akun setahu ulun akun itu kalau kita pegangannya SKPD mau berganti apa namanya mau berganti adminnya siapapun atau berapa kali pun database-nya tetap tersimpan dengan eh, dengan filternya itu di SKPD. Mohon maaf mungkin nanti Pak Puadi bisa bantu ulun mengoreksi kalau salah. Karena kalau berdasarkan database yang ada itu ya memang harusnya siapapun yang berganti petugas admin nanti datanya tetap acuannya di SKPD, bukan perorangan person yang ditunjuk sebagai admin. Begitu mungkin Mas Mas siapa nih lupa dikit nah. Tahan Pak. Ya Mas Aan ya. Alhamdulillah panjang umur kita Nggih, ketemu lagi. yang nggih, iya Pak, Mungkin siap. ada Pak Wadi mungkin bisa ada di sini hadir mungkin bisa memberikan tambahan penjelasan terkait akun tadi.
Pak Puadi. Pak Puadi hadir nggak ya? Hmm, Pak Puadi kayaknya nggak online Pak Salhan. boleh lah. Oke. Nah, jadi sementara setahu lu seperti itu sih. Jadi ganti akun tidak masalah, nanti bersurat aja biar ada apa namanya? Ada historinya juga kita bahwa tanggal sekian, bulan sekian ada permohonan pergantian akun dari A ke B gitu. Jadi data kita tetap uh, update gitu, Mas Aan. Oke, siap, Pak. Jadi kami proses pembuatan suratnya, tapi kami sambil jalan nggak ada apa-apa lah. Kami sambil usulkan Uh, di Sila Praja dengan admin yang terdahulu. ya, siap. Oke, oke, oke. Terima kasih, Pak Salhan, Pak Terima Erel, kasih, Bu Mas Nunung. Aan. Oke, terima kasih Bapak. Itu Oke. admin yang lama kemana Pak? Berganti aja, Bu. Mungkin sudah. Mungkin wah ini perlu admin yang baru aja mungkin nih. Anu resapel lah. Wes apel. Oke. Oke, ya baik Bapak Ibu di kolom chat ada Pak Budi ada ini ya Pergub PBJ 2026 mungkin Bapak Ibu bisa baca di situ nanti. Ada lagi kah yang mau di-share Bapak Ibu? Ini sudah pukul 11.21 ya. 21 atau kalau nggak ada pertanyaan kita tutup aja ya mungkin ya. Gimana Pak Izin Budi Ibu Nunung. sebagai penyelenggara? Pak Fahrudin ada yang ditambahkan? Silakan Pak. Oh iya. Izin. Terima kasih Pak Kabak, Pak Salhan, kemudian teman-teman yang ada di Zoom. Mungkin nih sedikit masukan saja tambahan. Selama ini kan memang sila praja ini kan digunakan oleh Biro PBJ ya selama ini ya Pak, khususnya untuk PP maupun Pokjanya. Nah, namun kan beberapa pejabat pengadaan kita juga ada di beberapa SKPD. Mungkin supaya ini bisa dimanfaatkan juga oleh PP yang berada di SKPD, sebaiknya PP-PP di SKPD itu dimasukkan ke dalam sila praja juga Bapak Ibu. Ini saran saja. Kenapa? Karena kita untuk mendokumentasikan data dokumen kita yang mana nanti di Siring Praja itu semua akan diarsipkan. Karena PP itu kan sama sebenarnya, bukan ada di PBJ saja, tapi berada di beberapa SKPD. Nah, tinggal untuk PP-nya itu dibuatkan akun oleh bagian pengelolaan PBJ ya, karena yang mengelolanya sebenarnya Pangga nih sebenarnya Pangga. Jadi tinggal didaftarkan untuk akun PP-nya sehingga meskipun SKPD tersebut mengajukan ke PP SKPD juga mereka tetap mengisi datanya di Sila Praja sehingga dokumen atau data-data mereka itu tetap terarsipkan dengan baik di Sila Praja. Mungkin itu saran saya. Terima kasih. Ini menunjuk. Langsung jawab aja untuk Tagafila. Pak Rudin, terima kasih banyak sarannya luar biasa. Jadi memang tujuan kita sebenarnya Sila Praja ini dipakai untuk seluruh PP, tidak terkecuali PP internal di SKPD. Jadi jangan mungkin karena kebanyakan sekarang lah, mungkin karena merasa masih satu dinas, satu ini biar koordinasi nyaman, apa segala macam lewat WA terus, atau misalnya langsung di kantor ketemu, tapi tidak terdokumentasi secara administrasi, tertib administrasinya nggak jalan. Jadi story di sistem itu nggak ketahuan. Ini berkas kapan diantar, ini berkas tetap masih pakai print out. Nah, kalau ini semua sudah digunakan 100% oleh seluruh PP, internal maupun dari Biro PBJ, insya Allah itu data kita bisa langsung lihat, bisa langsung apa ya, secara real time, kita bisa melihat pengadaan langsung melalui e-forecasting itu apa langsung bisa diketahui SKPD-nya ini jalan atau tidak. Nah, selama ini kan kita belum sampai ke situ. Kita hanya sosialisasi, tapi mohon maaf, PP internal kita sendiri pun, maksudnya PP Biro PBJ sendiri pun tidak 100% menggunakan Sila Praja.
Jadi kita berharap orang lain memakai, sementara kita sendiri pun, mohon maaf, tidak 100% menggunakan Sila Praja. Kebanyakan masih pakai WA. Dan itu kita harus akui, kita harus ada sebuah tekanan yang memaksa kita tuh harus menggunakan aplikasi ini. Mungkin begitu Pak Rudin. Sepakat dengan Pak Sahan. Jadi memang ini regulasinya memang harus dibuat oleh bagian pengelolaan PBJ ini seharusnya supaya Ya, kita bisa mengkoordinasikan PP pejabat pengadaan yang di bawah binaannya pengelolaan PBJ. Jadi kalau Ulun sih sepakat banget karena ini sangat bermanfaat bagi teman-teman PP juga seandainya ada auditor atau apa kita tidak susah-susah lagi minta dokumen ke ya. yang bersangkutan, namun kita cukup membuka data kita di Sila Praja. Mungkin demikian Pak Salhan, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Rudin masukannya. Silakan Mbak Nunung, kita Jadi kembalikan ke mungkin moderator. melalui Zoom hari ini kita himbau ya pasalkan untuk PP internal di SKPD juga memakai Sila Praja. Semoga Bapak Ibu bisa ini ya. Ya, tidak hanya internal Mbak Nunung, tapi seluruh PP. Seluruh Seluruh PP. PP yang ditugaskan melalui SK, apakah tadi melalui SK Kepala Biro, SK Gubernur, SK Kepala Dinas masing-masing, SKPD masing-masing, supaya memakai aplikasi ini walaupun pengadaannya kecil. Supaya nanti kita memiliki data digital itu benar-benar tersimpan, tidak hanya melalui lisan atau kertas atau WA, tapi memang benar-benar melalui sistem. Tapi di aplikasi Sila Praja itu ada notif nggak ya Pak? Ada bunyi atau apa gitu? Notif tidak ada bunyi, Tidak tapi ada ada ya? pada saat kita buka di sistem itu ada di sudut kanan atas itu ada notif, ada paket pekerjaan masuk atau ada informasi lainnya. Bahkan progres pekerjaan itu ada. Misalnya di SKPD SKPD mengirim dokumen tanggal berapa, jam berapa, oleh siapa, akunnya itu kelihatan. Kelihatan ya. Ya, kelihatan. Jadi kalau ada saling tuduh-menuduh, wah lambat di prosesnya, kita sudah upload di dokumen ini tanggal sekian. Ternyata begitu kita cek di sistem, tanggal yang disampaikan tidak sesuai. Kita bisa, PP bisa protes dong, kenapa kami dituduh lambat gitu. Jadi di situ salah satu, ya lumayan lah tameng kita kalau dituduh lambat memproses dan lain-lain. Ada Dan pembantu. SKPD juga bisa melihat kan masing-masing PP dan PPK yang upload di situ. Silakan. Ada di kolom chat ini Ibu Sinta ya, asal jangan masalah cinta ya Pak, nggak bisa dipaksa-paksa Pak. Kalau masalah cinta di WA aja Bu. Kayaknya Ibu Sinta nih sedang mencari Rama. Ini ada Pak Iwan. Bisa aja bunyi kalau dicatuk HP-nya. Nah, informasi Nah, iya. dari Bapak. Ulun Pak Puadi nih tadi kalau bisa langsung. Pak Puadi, online kah? Pak Puadi, Info jangan lupa untuk teraktif melakukan perubahan password secara berkala. Ya, ini karena password dan akun. Nah, ini Pak Puadi. Ini sering karena kita ini kebanyakan aplikasi ya mungkin ya. Jadi password itu eh, ada yang sukanya setiap aplikasi berbeda-beda, ada yang satu akun untuk beberapa aplikasi itu passwordnya sama semua. Kemudian tidak pernah ada perubahan berkala, misalnya berapa bulan sekali diganti, berapa bulan sekali. Nah itu. Silakan Pak Puadi, mungkin ada yang mau disampaikan terkait password dan lain-lain. Baik Pak Salhan, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin hari ini dalam kesempatan ini juga Ulun sebagai pengelola dari aplikasinya juga, dari sistemnya, menyarankan aja agar teman-teman Pokja maupun PP terus aktif untuk melakukan perubahan password secara berkala sebagai upaya kita untuk melakukan pencegahan
hal-hal yang terjadi. Misalnya ada pencurian data. Nah, ketika kita data itu, karena memang untuk sistem ini tidak ada yang sempurna ya. Memang usaha kita sudah maksimal, tapi sistem tidak ada yang sempurna. Artinya walaupun data itu dicuri akun itu, tapi ketika kita sudah melakukan pergantian password, insya Allah eh, akun itu tidak bisa digunakan oleh orang yang tidak berkepentingan. Mungkin itu aja Pak Salhan. Ya. Baik, terima kasih Pak Budi. Itu ya, sebenarnya kalau untuk password ini tidak hanya Sila Praja, SPSE dan lain-lain. PIN ATM juga Pak Budi lah. Jadi banyak benar sekarang kan kejahatan-kejahatan cyber yang apa namanya bisa meretas masuk ke dalam baik di HP apalagi di aplikasi. Kemudian silakan Ya, Mbak Nunung. Mbak, terima kasih ya Pak Puadi tadi selaku Kepala Subbagian Pengembangan Sistem Informasi sudah sharing juga dengan kita. Kemudian ada di kolom chat dari Dinas Kesehatan. Izin bertanya ulun dari Dinkes, apakah dokumen pengadaan yang sudah dikirim di Sila Praja masih bisa diedit kembali? Karena pengalaman sebelumnya setelah dikirim, dokumen tidak dapat diubah lagi dan hanya bisa diedit sebelum proses pengiriman melalui menu ubah. Mohon informasinya, terima kasih. Oke, Silakan. dari Dinkes ya, Dinkes Provinsi Kalsel. Terima kasih. Data yang sudah dikirim di upload di Sila Praja itu sudah terkirim, memang tidak bisa dirubah setelah masuk di adminnya Biro PBJ. Nanti di admin Biro PBJ akan melakukan verifikasi nih data sudah lengkap atau belum, atau sudah benar atau ada kurang atau seperti apa. Apabila ada revisi di admin Biro PPJ nanti dikembalikan ke SKPD, ke SKPD yang bersangkutan. Nanti baru bisa dilakukan editing untuk mengupload ulang atau menghapus atau mengganti yang lainnya. Apa yang sudah diminta dianggap benar baru diupload lagi. Nah, jadi tidak bisa pada saat sudah diupload kemudian diedit lagi, tidak bisa. Kecuali nanti ya tadi admin di Biro PBJ mengembalikan dulu dokumen paket tadi ke SKPD yang bersangkutan, baru bisa dilakukan proses edit data. Demikian Mbak Nunung. Ini kali ya Pak ya, si PP harus mengklik revisi dulu ya, Betul, ya klik dulu revisi revisi. dulu, baru nanti kembali ke SKPD, baru SKPD upload ulang. Betul. Ibu Sinta, ini jangan lupa lakukan 2 langkah autentifikasi, verifikasi 2 langkah. Ya, untuk aplikasi Sila Praja masih ini ya, Bu Sinta masih belum menggunakan autentifikasi 2 langkah, masih menggunakan yang manual saja. Kalau untuk SPSE kita sudah menggunakan pakai autentifikator ya di HP ya, 2 langkah. Jadi kalau yang kita Sila Praja, mudah-mudahan ke depannya Pak Wadilah kita bisa kembangkan di apa namanya security-nya lebih bagus lagi dari sekarang. Siap Mas Alhan, itu jadi PR kita bersama itu. Semoga aja anggaran tahun depan mungkin bisa ditambah untuk melakukan updating di aplikasi Sila Praja. Alhamdulillah, nah mantap. Ya Bapak Ibu, apa ada yang ditanyakan lagi atau ada yang mau sampaikan lagi terkait aplikasi Sila Praja? Silahkan. Pak Budi, apakah kita nunggu sampai tepat jam 12 Pak Budi sebagai penyelenggara? Kalau sudah nggak ada lagi, bisa dipotong. Sepertinya sudah tidak ada lagi ya yang bertanya, sudah cukup jelas dan Bapak Ibu sudah sangat familiar dengan aplikasi Sila Praja ini. Ini mungkin ada closing statement dari Pak Kabak atau dari Pak Salhan, silakan. Pak Hairil. Ya, makasih Bu Nunung. Ini aja Mbak, bahwa suatu keniscayaan ya bahwa kita semakin ke depan penggunaan digital ini semakin
dimaksimalkan. Jadi kita berharap dari momen ini bisa memberikan informasi kepada kawan-kawan bahwa kedepannya memang pelaksanaan PBJ ini akan lebih optimal menggunakan digitalisasi. Jadi untuk yang pengadaan-pengadaan, terutama yang masih dilaksanakan secara manual oleh kawan-kawan di SKPD, itu hanya dilaksanakan dalam kondisi-kondisi tertentu ya. Kalau memang itu tidak bisa dilaksanakan melalui digital. Tapi kalau itu memang bisa dilaksanakan melalui digital, alangkah lebih baiknya karena itu juga merupakan membantu kawan-kawan dalam rangka untuk eh, penyimpanan dokumen atau histori dari dokumen itu sendiri. Sehingga apabila suatu saat diperlukan dengan mudah untuk mendapatkan data-data tersebut. Mungkin itu saja dari kami. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadiran kita semua dan mudah-mudahan di kedepannya tadi sebagaimana kita diskusikan, mudah-mudahan dari kawan-kawan pengelolaan bisa memberikan informasi terkait dengan eh, review lagi ya terkait dengan penugasan PP, baik PP di Biro Pengadaan Barang Jasa maupun PP di internal SKPD. Mungkin demikian dari kami. Makasih Bu Nunung. Ya, terima kasih Pak Kabak. Pak Salham, sudah cukup atau ada tambahan lagi? Ya, cukup dah. Cukup ya. Sudah tersampaikan oleh Pak Heri tadi. Terima kasih. Iya, baik Bapak Ibu, Alhamdulillah selesai sudah hari ini. Semoga Zoom hari ini membawa manfaat. Salah dan hilap kami mohon maaf. Kami ucapkan selamat beristirahat, selamat makan siang di tempat masing-masing. Terima kasih atas segala perhatian. Sampai jumpa di Rabu depan. Salam pengadaan. Wassalamualaikum Salam pengadaan. warahmatullahi wabarakatuh.